menyediakan beragam jenis bahan makanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Di hutan, sungai, danau, laut, lembah, serta gunung, ada banyak tanaman dan hewan yang bisa diolah menjadi makanan yang lezat. Di lahan pertanian warga desa Mata Alu Kabupaten Nrekang, sawah tidak hanya dijadikan tempat untuk menanam padi. Keong serta siput sawah yang jumlahnya melimpah di saat musim tanam seperti ini diburu warga sebagai bahan masakan. Jika sebagian orang menganggap keong emas sebagai hama tanaman padi, maka bagi keluarga Pak Haryanto, hewan moluska ini adalah sumber protein gratis. Hasil pencarian keong dan siput sawah ini nantinya akan dimasak menjadi makanan khas masyarakat Masere Pulu, Kabupaten Nrekang, yaitu came burak. Dalam bahasa Nrekang, came burak berarti sayur batang pisang. Biasanya, dalam masakan came burak bisa ditambahkan beragam daging sapi ataupun ayam. Tapi kali ini, kami akan menambahkan keong dan siput. Siput sawah yang berukuran kecil akan dibersihkan dengan cara dipotong bagian buntutnya. Ini dimaksudkan untuk mempermudah mengeluarkan daging siputnya saat setelah dimasak nantinya. Hewan yang juga biasa disebut tutut ini kaya akan vitamin A dan E yang baik untuk regenerasi kulit, serta niacin dan folat yang berguna dalam metabolisme tubuh serta perkembangan janin bagi ibu hamil. Batang pisang muda menjadi bahan utama untuk membuat sayur came burak ini. Tidak semua batang pisang bisa dimasak menjadi came burak. Hanya jenis pisang selayar, batu, atau pisang putih manurun yang baik dimasak dengan cara ini. Jenis batang pisang ini memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan pisang jenis lain yang cenderung pahit. Di dalam batang pisang terdapat kandungan rutin yang berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan sel, serta zat saponin yang berkhasiat untuk mengencerkan dahak. Setelah batang pisang ditebang, maka bagian luar pelepah pisang harus dibuang karena bertekstur keras dan liat. Bagian dalam batang pisang yang lunak dan mengandung air inilah yang paling pas untuk dimasak came burak. Bumbu memasak came burak berupa bawang merah dan bawang putih, serta kemiri dan jahe ditumbuk hingga halus. Perpaduan bumbu dapur yang lengkap akan membantu menghilangkan bau amis siput dan keong, serta memberi aroma dan rasa yang lebih kuat pada masakan. Serai, lengkuas yang dimemarkan juga akan ditambahkan ke dalam masakan. Bahan tambahan untuk memberi rasa gurih pada came burak adalah kelapa parut. Batang pisang yang sudah dibersihkan bagian luarnya langsung diiris tipis. Semakin tipis irisannya, maka akan semakin baik, di mana bumbu halus yang akan dicampurkan akan cepat meresap ke dalam serat irisan batang pisang ini. Semua batang pisang yang sudah diiris tipis selanjutnya diremas-remas dengan garam untuk menghilangkan getahnya. Ini juga bertujuan agar irisan batang pisang tidak pahit dan berwarna hitam karena getahnya. Jika siput yang sudah dibersihkan buntutnya akan dimasak langsung bersama irisan batang pisang, maka keong direbus akan dikeluarkan dagingnya, barulah bisa dicampurkan ke dalam bahan masakan came burak. Aku mencongkel daging dan membuang isi perut serta kotorannya. Daging keong tergolong kecil, karena hampir sebagian isinya berupa bagian yang tidak bisa dikonsumsi. Satu panci keong rebus ini hanya didapati satu mangkok daging keong. Irisan batang pisang yang sudah diremas selanjutnya dicampurkan dengan semua bumbu halus. Begitu pula dengan siput juga dicampurkan ke dalam irisan batang pisang. Lada, cumi, dan ketumbar halus juga ditambahkan untuk memperkuat aroma dan rasa masakan. Came burak siap dimasak saat semua bahan telah diaduk hingga tercampur merata dan bumbu meresap ke irisan batang pisangnya.
Sebelum semua bahan dimasukkan ke dalam panci masak, maka bagian bawah panci diberi alas irisan pelepah batang pisang. Hal ini dimaksudkan agar semua bahan cabai burak tidak gosong saat dimasak dengan api besar. Kemudian, santan kelapa serta campuran bahan serta bumbu dimasukkan ke dalam panci. Cabai burak ini akan dimasak sekitar 1 jam hingga matang, di mana santan berkurang dan semua bumbu meresap sempurna ke irisan batang pisangnya. Sajian sayur cabai burak biasanya dimasak dalam porsi besar. Ketersediaan bahan yang mudah didapat menjadikan masakan ini sebagai hidangan wajib saat kumpul keluarga dalam berbagai perayaan adat dan hari besar agama. Sajian sayur cabai burak biasanya dimasak dalam porsi besar. Ketersediaan bahan yang mudah didapat menjadikan masakan ini sebagai hidangan wajib saat kumpul keluarga dalam berbagai perayaan adat dan hari besar agama. Racikan bumbu kaya rasa bercampur dengan daging siput dan keong yang gurih menambah kenikmatan sayur khas Endrekang ini.